Di era dunia digital yang terus berkembang, YouTube sebagai salah satu platform video terbesar dan paling populer di dunia, memiliki sejarah yang menarik dan penuh motivasi. Dimulai dari ide sederhana 3 anak muda, hingga kini telah merevolusi cara kita menonton dan berbagi konten video di internet. Mari kita menelusuri perjalanan awal berdirinya YouTube hingga menjadi raksasa digital yang kita kenal saat ini. YouTube berdiri pada tanggal 14 Februari 2005 oleh 3 mantan karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim di San Mateo, California, Amerika Serikat. Awalnya, YouTube dirancang sebagai platform berbagi video daring yang memungkinkan pengguna mengunggah, membagikan, dan menonton video dengan mudah. Ide ini muncul dari kesulitan para pendiri berbagai video pesta dengan teman-teman melalui email. YouTube mulai memperoleh perhatian dan berkembang pesat dalam beberapa bulan pertama peluncurannya. Pada November tahun 2005, YouTube mendapat investasi awal sebesar 3,5 juta dolar AS atau kurang lebih setara dengan 58,43 miliar rupiah dari Sequoia Capital, dan pertumbuhan penggunaannya sangat cepat. Pada tahun 2006, pengguna YouTube menonton lebih dari 100 juta video per hari, yang menjadikannya salah satu situs dengan pertumbuhan tercepat di dunia maya. Pada bulan November tahun 2006, Google membeli seluruh saham yang dimiliki oleh YouTube dengan harga 1,65 miliar dolar Amerika Serikat atau kurang lebih setara dengan 27,53 triliun rupiah. Setelah pembelian ini, YouTube berkembang menjadi platform video terbesar di dunia dengan berbagai fitur baru seperti periklanan, live streaming, dan menghasilkan uang dari konten yang dibuat oleh konten kreator. Kini, YouTube memiliki lebih dari 2 miliar pengguna aktif bulanan dan menjadi salah satu pusat hiburan digital terbesar yang sangat berpengaruh dalam budaya digital global. Baik, Shalom. Di sini saya akan membahas mengenai kekurangan dan juga kelebihan dari YouTube. Jadi kita tahu bahwa YouTube itu memiliki keunggulan dalam aplikasi yang dimana sangat membantu kita, baik itu dalam kita bekerja, dalam kita pelayanan, dan juga dalam kita menempuh pendidikan, dalam kita belajar, baik itu di sekolah atau juga di kampus. Nah, tapi kita juga harus tahu bahwa di dalam aplikasi YouTube ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Di sini saya akan membahas ada 2, yaitu kelebihan dan juga kekurangan. Jadi yang pertama adalah kekurangan, di mana dalam kekurangan aplikasi YouTube ini memiliki potensi kecanduan, di mana pengguna bisa menghabiskan waktu berlebihan untuk menonton video. Kemudian konten tidak pantas dan misinformasi, di mana ada risiko terpapar konten dewasa, berbahaya, atau tidak akurat. Kemudian komentar negatif, di mana ada ruang komentar seringkali dipenuhi dengan ujaran kebencian dan juga ada pelecehan atau komentar yang sebenarnya itu tidak relevan. Kemudian juga ada masalah hak cipta, di mana sistem penegakan hak cipta terkadang tidak akurat dan dapat memberikan sanksi secara keliru. Kemudian ada kendala internet, di mana membutuhkan koneksi yang stabil untuk pengalaman menonton yang lancar, kecuali jika menggunakan fitur unduh pada langganan premium. Jadi ini adalah kekurangan dari YouTube tersebut. Jadi kita sudah tahu bahwa sebenarnya ada baiknya YouTube, tapi kita juga harus tahu di sisi lain bahwa ternyata dalam kekurangan ini juga bisa menimbulkan masalah, baik itu kepada orang lain atau juga kepada diri kita sendiri. Kemudian juga ada kelebihan. Jadi dalam kelebihan YouTube ini yaitu sangat mudah dan juga gratis, di mana pengguna dapat mengakses beragam video kapan saja dan di mana saja, hanya dengan ada koneksi internet atau kita memiliki data. Kemudian juga ada beragam konten, tersedia berbagai jenis konten, mulai dari hiburan, edukasi seperti tutorial atau dalam kuliah online, berita hingga demo keterampilan praktis. Kemudian juga ada fleksibel, di mana pengguna bisa belajar atau menonton sesuai jadwal mereka tanpa terikat waktu dan tempat. Jadi
dimanapun kita pakai aplikasi YouTube itu sangat bisa. Itu tidak membatasi waktu, tidak membatasi keadaan kita dimanapun. Kemudian juga ada visual dan audio yang mendukung, di mana konten seringkali dilengkapi oleh visual grafik, animasi yang membantu pemahaman yang lebih baik. Kemudian juga ada interaktivitas, menyediakan kolom komentar atau forum, diskusi untuk berinteraksi dengan pembuat konten dan juga penonton lainnya. Kemudian juga ada potensi monetisasi yang menjadi sumber penghasilan bagi para kreator melalui iklan dan juga fitur lainnya. Jadi kita tahu bahwa aplikasi YouTube memiliki sisi negatif dan juga sisi positifnya. Dan di mana sisi positifnya ini yaitu ada kelebihan dari YouTube ini yang mengakses dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak membatasi ruang dan juga tidak membatasi dengan waktu. Jadi dimanapun sangat bebas kita pakai pengguna aplikasi ini. Namun yang menjadi hal yang sangat penting yaitu jangan sampai kita menjadikan masalah dalam diri kita sendiri, yaitu dengan kita menghabiskan waktu yang berlebihan sehingga itu bisa dikatakan tanda kutip kita sudah kecanduan. Namun yang kita harus ambil positifnya adalah kita pakai aplikasi YouTube ini untuk memanfaatkan diri kita dengan apa kita belajar, membantu kita untuk belajar atau mencari informasi-informasi yang mungkin kita tidak mendapat sepenuhnya dari hal yang lain, tapi kita mendapatkan di YouTube. Jadi itu bisa membantu kita dalam kita belajar dimanapun. Jadi ini adalah kekurangan dan juga kelebihan dari YouTube yang saya sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat bisa membantu kita dan juga menolong kita. Shalom teman-teman, berikut adalah fungsi YouTube sebagai media pelayanan di gereja. Yang pertama ada sebagai media komunikasi dan pelayanan kepada jemaat. Contohnya seperti ibadah live streaming dan atau misa secara online. Berikut contohnya. Ku percaya kau. Yang kedua ada YouTube juga dipakai sebagai sarana pembelajaran yang interaktif dan kreatif, memungkinkan gereja untuk menyebarkan firman Tuhan atau kesaksian hidup atau khotbah. Contohnya seperti berikut ini. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya dan karena melihat. Tetapi hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan padanya. Berikut ada dalam konteks pengajaran dan pewartaan Injil kepada generasi milenial. Contohnya seperti berikut ini. Dan yang paling terakhir ada beberapa channel rohani di YouTube yang populer di kalangan umat Kristiani Indonesia, misalnya salah satu channel yaitu Philip Mantova, Blessing Word dan Yes He Is, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan kesaksian perubahan hidup melalui video. Sekian, terima kasih.